Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang pembelajaran online menggunakan virtual reality. Saya Ahmad Rusdi. Saya Feriawan. Saya Fikri Kurnia Ramadan. Saya Hazbi Santoso. Dan saya Muhammad Fadil Fadoli. Yang pertama di sini saya Muhammad Fadil Fadoli ingin menjelaskan e-learning masif multiplayer online berbasis virtual reality. Dikarenakan dunia saat ini tengah dilanda wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau COVID-19, melihat fenomena tersebut, maka bagi penerapan metode online learning atau e-learning menjadi suatu keniscayaan dan pilihan terbaik bagi dunia pendidikan. Penyajian sistem pembelajaran online atau e-learning berbasis virtual reality atau VR ini lebih interaktif dan bersifat borderless. Inilah yang memungkinkan aktivitas pembelajaran dan perkuliahan bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Virtual reality, realitas maya atau realitas virtual adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Suatu lingkungan sebenarnya yang ditiru atau benar-benar suatu lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi. Selanjutnya, bentuk avatar. Avatar adalah sebuah representasi pengguna komputer tentang dirinya sendiri ataupun egonya. Untuk bentuk model 3 dimensinya bisa digunakan pada permainan komputer. Dalam konteks ini, kami mencoba memanfaatkannya sebagai media untuk e-learning atau pertemuan virtual berbasis virtual reality, di mana seluruh penggunanya masing-masing memiliki avatar dan mereka dapat merasakan sensasi seperti nyata, walau hanya di dunia maya. Avatar yang dimaksud ialah suatu karakter yang telah dibentuk sesuai dengan gender penggunaannya dan dapat diedit sesuai keinginan pengguna. Dan begitu, pembelajaran dapat dilakukan secara efektif dan lebih efisien. Selain itu, mereka juga dapat mengeksplorasi ruangan yang telah disediakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hazbi Santoso, dengan alat yang digunakan. Adapun alat-alat yang kami butuhkan yaitu VR box set, yaitu digunakan untuk sebagai alat utama agar dapat mengikuti e-learning. Yang kedua ada PC server dengan spek Intel Xeon E3-1220 V2 dengan RAM 4GB DDR3 dan VGA 2GB DDR5. Hard disk 500GB yang digunakan sebagai penyimpanan data siswa. Berikutnya ada koneksi internet atau WiFi atau LAN dengan kecepatan 10 Mbps sebagai penghubung antara pengguna dan server. Bisa dilihat di sini ada contoh gambar perangkat-perangkatnya. Ya. Selanjutnya saya Feriawan akan melanjutkan. Sistem ini menggunakan direct boot, artinya jika kita menghidupkan VR box, maka akan langsung menuju ke menu login yang telah tersedia dan menuju kelas yang telah diatur oleh pihak kampus agar tidak terjadi eksplorasi ruangan ketika proses pembelajaran berlangsung atau tidak mengikuti program mata kuliah. Selanjutnya, tahap penggunaan VR untuk e-learning. Ini dibuat secara simpel, ditunjukkan agar pengguna lebih mudah menggunakannya. Berikutnya adalah gambaran penggunaan dengan flowchart. Ya, saya Ahmad Rusdi. Saya mencoba menjelaskan dari flowchart ini. Yang pertama yaitu tahap penggunaan VR untuk e-learning ini dibuat secara simpel. Ditujukan agar pengguna lebih mudah menggunakannya. Berikut adalah gambaran penggunaan dengan flowchart. Yang pertama yaitu start, lalu login as sebagai user atau sebagai admin, lalu ada jika login as sebagai mahasiswa maka akan diproses ke sini, lalu menuju ke room, menunggu dosen atau pengajar, lalu belajar. Setelah belajar yaitu ke proses akhir, perkuliahan berakhir. Dan apabila login sebagai dosen, maka
Dosen tersebut akan menuju ke ruangan yang telah ditentukan sebelumnya, lalu mengajar, dan ke proses akhir. Dengan begitu, perkuliahan bisa diakhiri. Kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tampilan seorang dosen atau pengajar, dan di sini ada mahasiswanya. Terlihat di sini dari seperti yang dilihat di sini ada pengambilan atau pemotretan gambar dari belakang atau samping dosen. Di sini terlihat si dosen sedang mengajar dan ini adalah mahasiswanya, dan ini terlihat dari tampak belakang mahasiswinya. Di sini dosen sedang menjelaskan dengan presentasi. Dan ini adalah hasil yang diharapkannya. Saya Fikri Kurnia Ramadan akan melanjutkan penjelasan tersebut. Di sini ada kesimpulan dari program ini adalah adanya suatu harapan yang dapat menghasilkan sesuatu dikarenakan pandemi COVID-19 sendi kehidupan masyarakat dunia dan menjadi ancaman bagi sektor kesehatan, sektor perekonomian, sektor pendidikan, dan lainnya. Indonesia pun tak luput dalam tantangan besar penanganan COVID-19 agar tidak semakin menyebar dan menelan korban jiwa yang lebih besar lagi. Maka kami berharap bahwa ide-ide dari mahasiswa dapat tersalurkan melalui program kreativitas mahasiswa atau PKM, dan ide tersebut dapat dikembangkan hingga menghasilkan suatu output yang spektakuler. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.